Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Suryadi Kusniawan selaku dosen dan para hadirin sekalian. Kali ini saya akan membahas mengenai narkoba dan hukuman mati. Pro kontra terhadap pelaksanaan eksekusi mati bagi gembong narkoba terus menjadi perdebatan hingga saat ini. Eksekusi mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan sebagai bentuk hukuman terberat atas seseorang akibat perbuatannya. Sebagian orang mendukung hukuman ini untuk memberikan efek jerah dan menjaga meningkatnya kejahatan narkoba. Sedangkan di sisi lain, ada pula yang tidak setuju dengan diadakannya hukuman mati terhadap gembong ini karena dianggap hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang paling asasi, yaitu hak untuk hidup seperti yang tertuang dalam amandemen kedua Konstitusi UUD pasal 28 ayat 1. Namun, Presiden Jokowi tidak main-main dengan komitmennya dalam memberantas narkoba. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, hukuman berat bagi narapidana narkoba adalah mulai dari penjara seumur hidup hingga eksekusi mati. Terdapat beberapa hukuman lainnya yang berlaku. Hal ini juga ditentukan dari motif dan berat narkoba yang ia bawa maupun ia edarkan. Untuk narkoba yang beratnya melebihi 1 kg, pelaku akan dikenai hukuman penjara paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, hingga eksekusi mati. Perlu kita ketahui bahwa fungsi dilakukannya hukuman adalah sebagai alat agar peraturan ditaati oleh siapapun dan siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi hukuman. Sia-sia saja aturan dibuat bila tidak ada sanksi yang diterapkan. Bila aturan itu dilanggar karena tidak ada efek jerah atau pengaruh bagi si pelanggar aturan tersebut, sehingga hukuman mati itu sangat diperlukan karena dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang untuk melakukannya, dan juga dapat memberikan rasa aman dan terlindungi bagi setiap orang. Nah, permasalahannya, eksekusi mati melanggar HAM atau tidak? Eksekusi mati melanggar HAM atau tidak? Eksekusi mati tidak melanggar HAM, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Menurut sebagian masyarakat, eksekusi mati melanggar pasal 28A UUD 1945. Tetapi, perlu diingat bahwa di pasal 28G UUD 1945 juga jelas tertera bahwa manusia berhak untuk mendapatkan perlindungan. Contohnya, perlindungan dari kejahatan narkoba yang dapat tiba-tiba mengancam nyawanya. Dalam hal yang seperti ini, asas kepentingan umum sangat harus ditegakkan, menyampingkan kepentingan khusus atau pribadi. Nah, logikanya seperti ini. Bila 1000 orang terancam nyawanya karena hanya seorang terpidana narkoba melakukan tindakan kejahatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, apakah Anda tetap berpendapat kalau 1000 orang terancam nyawanya demi menyelamatkan 1 orang penjahat narkoba? Soal hukuman mati ini, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hukuman mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945 karena Konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia. Pandangan konstitusi itu ditegaskan juga oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Jadi sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi mengenai masalah hukuman mati ini. Sehingga dengan sangat jelas hukuman mati dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Dan perlu diketahui oleh kita bersama, hukuman mati dimaksudkan bukan hanya untuk memberikan efek jerah bagi pelaku, tapi juga untuk memberi efek psikologis dan shock terapi bagi masyarakat akan tidak melakukan tindakan kejahatan. Ada pula beberapa negara yang melakukan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba, salah satunya Malaysia, yang kedua Iran, ketiga Saudi Arabia, dan yang keempat Cina, dan sebenarnya masih banyak lagi. Dengan hukuman mati yang diberikan tersebut, setidaknya kita bisa sadar akan pengaruh buruk dari narkoba.
Narkoba pun jika dikonsumsi akan membuat nyawa dari seseorang akan melayang karena obat tersebut berbahaya, dan jika terbukti membawa barang haram tersebut, maka berbagai hukuman akan dijatuhkan. Berpikirlah 1000 kali jika akan berurusan dengan barang haram tersebut, yaitu narkoba. Narkoba tidak akan menyelesaikan masalah, namun membuat Anda semakin bermasalah. Sekian dari saya mengenai narkoba dan hukuman mati. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya Yohanes Santoso, undur diri.